Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Haris Wigno. Nomor peserta PPG 201503031581. Kelas A PPG Dajab PJOK 2020. NIM 203161770562. Fakultas atau jurusan pasca sarjana program pendidikan profesi, program studi pendidikan jasmani dan kesehatan, LP3 UM Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Haris Wigno. Nomor peserta PPG 201503031581. Kelas A PPG Dajab PJOK 2020. NIM 203161770562. Fakultas atau jurusan pasca sarjana program pendidikan profesi, program studi pendidikan jasmani dan kesehatan, LP3 UM Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Pak Eri jelas? Mas, jelas Pak. Jelas. Ya, ayo kita mulai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah sarapan ya? Sudah sarapan semua ya? Sudah. Ya. Sebelum kita melanjutkan materi kita yang akan kita bahas hari ini, kita berdoa dulu ya menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Hari ini yang masuk cuma ada 7 ya, berarti yang nggak masuk 5. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita sambung lewat WA grup aja ya. Anak-anak masih ingat materi kemarin? Materi kemarin tentang apa? Dasar. Nah, dasar. Dasar ada apa saja yang kemarin? Dasar ada apa aja? Contohnya dasar kemarin apa saja? Lempar, lompat. Iya, betul sekali, betul. Tapi hari ini kita membahas tentang apa? Membahas tentang materi kita hari ini. Dan paru-paru. Nah, itu salah satunya. Itu yang materinya. Yang materinya adalah yang apa? Yang materinya Kebugaran jasmani. Nah, kebugaran jasmani. Ya. Ada berapa macam contoh dari kebugaran jasmani? Yang tahu? Apa saja? Ayo. Contoh dari kebugaran jasmani. Contoh dari kebugaran jasmani. Ayo. Nggak apa-apa, coba. Kekuatan, daya tahan, keseimbangan, kelenturan, kelincahan, ketepatan. Ya, betul sekali. Tapi anak-anak, ya, hari ini materi kita memang kebugaran jasmani, tapi yang akan kita bahas adalah daya tahan. Ada yang tahu? Daya tahan itu pengertiannya apa? Kemampuan otot untuk mempertahankan beban tinggi untuk Ya, ada lagi. peningkatan prestasi belajar gerak. Ya, bisa apa? Ada lagi? Coba yang nggak sama coba. Ada lagi? Ada lagi yang sama? Coba. Ya, nggak apa-apa. Kita lanjutkan ya. Kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani ada yang tahu apa? Kebugaran jasmani adalah ada yang tahu?
Aktivitas olahraga yang dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan kekuatan otot. Bisa. Yang lain coba. Yang lain nggak apa, salah nggak apa coba. Uyun. Bukan di sana nih apa coba? Nggak apa-apa. Ayo. Naya. Selfie. Ya, kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melaksanakan kelelahan yang berlebihan, serta masih memiliki cadangan tangan untuk mengisi waktu luang dan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendadak. Ya, betul sekali. Kebugaran adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap beban fisik yang diberikan kepadanya atau diberikan kepada tubuh seseorang itu tanpa menimbulkan kelelahan. Jadi intinya daya tahan itu untuk apa? Daya tahan itu untuk membuat tubuh tidak kelelahan, capek. Nah, betul. Nah, ada yang tahu contoh-contoh dari daya tahan, latihan daya tahan? Contoh-contohnya apa? Contoh-contohnya, ayo. Contoh-contoh dari daya tahan apa saja? Contoh-contohnya, gerakannya apa saja? Coba. Ya betul. Ada lagi banyak. Apa? Kursi mikrofonnya dinyalakan kalau jawab. Bersepeda, Ya. naik atas speedway, Lari, bersepeda, terus berjalan, ya. Senam ya, senam bisa. Lagi. Lompat tali, iya atau tidak? Lompat tali, iya atau tidak? Halo, lompat tali, iya atau tidak? Coba. ya, Iya. Nah, itu biasanya ya latihannya ya. Latihan daya tahan ada banyak. Tadi salah satunya tadi yang disebutkan tadi Nadia tadi. Lari, jogging, ada terus lompat tali juga bisa, sepeda juga bisa, jalan juga bisa. Nah, bentar ya. Materi yang akan kita bahas adalah jogging dan lompat tali. Atau dari jogging, ada yang tahu? Ada yang pernah melakukan jogging? pernah Pak? Hah? Nggak pernah. Oh, Kalau lompat tali pernah melakukan? pernah. Iya kalau lompat tali pernah sering melakukan. Tapi untuk jogging itu perlu minimal itu 1 hari sekali nggak apa-apa. Kalau masih belum kuat jalan jauh berat-berat nggak apa-apa. Itu loh pagi-pagi kamu lari di pasir putih itu juga bisa. Pagi-pagi lari pelan-pelan. Jogging itu bisa. Jogging itu adalah pelan-pelan ya. Jogging itu adalah lari pelan-pelan, bukan lari cepat, lari santai. Nanti kalian dikasih tugas Pak Heri untuk melakukan jogging dan lompat tali. Tapi lompat talinya beda. Lompat talinya itu lompat tali yang pakai stick kayak skipping itu loh. Sendiri, jadi tidak sama teman. Yang kalian lakukan adalah sama teman saya, pakai tali bisa, terus pakai tali tambang itu loh bisa. Terus nanti pakai, kalau nggak punya tali atau nggak punya pakai kabel nggak apa, pakai kabel nggak apa, kalau nggak punya tali, nggak punya tambang, pakai tali bisa. Ya, betul ya. Habis ini Pak Eri tampilkan PT untuk nanti kalian praktekkan. Bentar. Ini nanti juga baca bersama-sama ya. Dipresentasikan.
Kelihatan anak? Sudah kelihatan ya? Kelihatan apa belum? Halo, sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Sudah, ya perhatikan baik-baik. Ini kelas 5. Yang teman 2 ini bukan Jawa Timur. Ini materi kita. Apa materi kita? Kebugaran jasmani. Apa materi kita? Kebugaran jasmani. Ya, ini tadi. Coba baca bersama-sama. Kebugaran jasmani adalah, ayo. Kebugaran jasmani adalah kebugaran jasmani kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan. Ya, betul. Terus ini lagi. Tujuan kita untuk melakukan pembebasan ini adalah satu. Baca bersama-sama. Dengan mengikuti video peserta didik mampu menjelaskan pengertian kebugaran jasmani dan aktivitas kebugaran jasmani. Ya, Aktivitas latihan daya tahan jantung dan paru. Stop dulu. Jadi nomor 1 ya, tujuan kita dengan mengamati video peserta didik mampu menjelaskan pengertian kebugaran jasmani dan aktivitas kebugaran jasmani. Aktivitas latihan daya tahan jantung dan paru. Tadi contohnya ya, tadi kamu sudah tahu pengertiannya, sudah tahu. Terus jenis-jenisnya sudah tahu. Terus latihannya apa saja juga sudah tahu kan ya? Ya. Sekarang nomor 2 tujuannya, baca bersama-sama. Dengan mengamati video peserta didik mampu melakukan praktik kebugaran jasmani dan aktivitas kebugaran jasmani. Aktivitas latihan dan jantung dan paru. Ya. Paru. Jadi habis ini nanti dengan mengamati video peserta didik mampu melakukan ini dan aktivitas jasmani. Ya, habis ini nanti kan kamu lihat video, nanti perhatikan, nanti bisa praktek di rumah ya. Nah, ini tadi latihan kebugaran jasmani ada 7 macam tadi. Ini jantung dan paru. Kita lanjut. Ini daya tahan jantung. Coba sekarang kita bersama-sama daya tahan jantung. Ini baca. Daya tahan respiratory endurance, yaitu kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, pernafasan, dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien dalam menjalankan kerja terus-menerus yang melibatkan kontraksi sejumlah otot-otot pusat dengan intensif tinggi dalam waktu yang cukup lama. Ya, kita lanjut yang sebelahnya. Daya tahan otot setempat atau lokal endurance, yaitu kemampuan seorang dalam mempergunakan suatu kelompok ototnya, yaitu berkontraksi dalam waktu lama dengan hebat. Ini pengertian dari daya tahan jantung dan paru. Ini umumnya ini ya. Jadi daya tahan jantung itu pengertiannya seperti ini. Tapi nanti kamu bisa cari di referensi lain, misalnya di buku, di Google atau di YouTube. Kamu bisa cari informasi sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Tadi ini jenis-jenisnya ya, jenis latihannya ya. 1, jalan kaki. 2, sepeda 4 kali, 4 berenang, olahraga berkelompok, jogging, itu naik tangga, 8 jumping jack. Tapi ingat ya anak-anak ya, nanti kita yang praktekkan adalah lompat kali jogging ya, lompat kali dan jogging nanti yang kita praktekkan, cuma 2 yang saja ya. Ya, Pak. Ya, perhatikan ini
Ini adalah jogging. Perhatikan baik-baik. Java. Apakah Anda sering olahraga jogging? Nah, saya akan memberikan tips agar olahraga jogging dapat dilakukan secara rutin, teratur, dan terarah untuk kesehatan tubuh kita. Ada banyak tips yang sering dilakukan orang untuk menghilangkan kejenuhan saat jogging, seperti sambil mendengarkan musik, jogging bareng-bareng, atau dengan melakukan variasi rute atau trekking jogging di berbagai tempat. Nah ini variasi joggingnya. Kalau kamu istilahnya malas sendirian, nanti boleh jalan sama temennya, jogging pelan-pelan, pakai putih, itu boleh ya. Kalau kamu kemudian itu merasa tidak nyaman atau gimana, ya lanjutkan. Apakah Anda olahraga jogging? Nah, saya akan memberikan tips agar olahraga jogging dapat dilakukan secara rutin, teratur, dan terarah untuk kesehatan tubuh kita. Ada banyak yang sering dilakukan orang untuk menghilangkan kejenuhan pada jogging, seperti sambil mendengarkan musik, jogging bareng-bareng, atau dengan melakukan variasi itu atau trek jogging di berbagai tempat. Dengan melakukan saya rasa dilakukan. Selanjutnya, kita melakukan peregangan dan pemanasan untuk menghindari cedera saat melakukan. Nah, ingat ya, sebelum kita melakukan aktivitas apapun ataupun jogging, kita harus pemanasan dulu. Pemanasan, terus berpakaian yang sopan, atau kalau bisa pakaian olahraga, terus jangan lupa bersepatu biar tidak terjadi cedera. Ya, lanjut. Jika baru saja melakukan pemanasan sudah mengalami pusing-pusing yang tidak biasa, mengalami vertigo, maka sebaiknya jangan dulu melakukan jogging. Cara melakukan peregangan yaitu: pertama, peregangan kepala. Tengokkan kepala ke kiri, gendong tangan ke kanan 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau antara sekitar 10 sampai 20 detik. Lakukan sebaliknya ke sebelah kanan dengan hitungan yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tundukkan kepala ke bawah dengan ditarik oleh kedua tangan. 1, 2, sampai hitungan 8 kali. Setelah itu, miringkan ke sebelah kanan, ditarik dengan tangan sebelah kanan. 1, 2, sampai hitungan 8 kali. Kebalikannya, 1, 2, 3, sampai hitungan 8 kali. Tegakkan kepala dengan didorong oleh kedua tangan. 1, 2, sampai hitungan 8 kali. Selanjutnya, peregangan tangan. Silangkan tangan kanan ke kiri dengan ditekan oleh tangan kiri. 1, 2, sampai hitungan 8 kali. Kebalikannya, 1, 2, 3, sampai hitungan 8 kali. Gerakan selanjutnya, angkat kedua tangan dengan memegang siku tangan kiri oleh tangan kanan. 1, 2, sampai hitungan 8 kali. Selanjutnya, angkat kedua tangan dengan gerakan yang sama namun kebalikannya. 1, 2, 3, sampai hitungan 8 kali. Angkat kedua tangan ke atas dengan kedua jari dianyam dan didorong ke atas. 1, 2, sampai hitungan 8 kali. Kemudian, miringkan ke sebelah kiri. 1, 2, 3, sampai hitungan 8 kali. Kebalikannya, yaitu ke sebelah kanan. 1, 2, sampai hitungan 8 kali. Selanjutnya, dorong ke depan. 1,
2, sampai hitungan 8 kali. Gerakan berikutnya 1, 2, sampai hitungan 8 kali. Gerakan berikutnya, dorong ke bawah dengan kaki rapat, usahakan sampai menyentuh lantai. 1, 2, sampai hitungan 8 kali. Peregangan untuk gerakan kaki adalah angkat kaki kiri ke depan dengan kedua tangan. 1, 2, sampai hitungan 8 kali. Selanjutnya, tarik kaki kiri menyilang di depan, yang ditarik dengan kedua tangan. 1, 2, sampai hitungan 8 kali. Kemudian, tarik kaki kiri ke belakang dengan tangan kiri. 1, 2, 3, sampai hitungan 8 kali. Kemudian, lakukan sebaliknya. 1, 2, 3, sampai hitungan 8 kali. Selanjutnya, 1, 2, 3, sampai hitungan 8 kali. Selanjutnya, 1, 2, 3, sampai hitungan 8 kali. Gerakan berikutnya menghadap ke sebelah kiri, pegang lutut. 1, 2, sampai hitungan 8 kali. Kebalikannya, 1, 2, sampai hitungan 8 kali. Setelah itu, cium lutut sebelah kiri sampai terasa enak. 1, 2, sampai hitungan 8 kali. Kebalikannya, 1, 2, 3, sampai hitungan 8 kali. Setelah selesai melakukan peregangan, selanjutnya lakukan pemanasan dengan cara berjalan kaki. Lakukan jogging dengan cara yang benar. Di antaranya, posisi kepala tegak waktu jogging, tidak menunduk dan tidak mendongak, agar tidak menghambat masuknya udara melalui saluran pernapasan. Posisi lengan siku ditekuk 90 derajat dan ayunkan ke depan dan ke belakang, mengikuti irama kaki dan ayunan sejajar dengan pinggang. Posisi tangan menggenggam santai, ditekuk dan tidak dilepas. Jangan terbawa emosi untuk ingin lari terlalu kencang. Kecepatan maksimal 8 km per jam. Atur pernapasan apabila napas mulai terasa berat, kurangi kecepatan lari. 2 langkah tarik napas melalui hidung, 2 langkah membuang napas melalui mulut. Pengaturan napas ini penting untuk menjaga jangan diatur dan menempuh jarak yang terlalu jauh. Sesuaikan dengan Anda. Setelah itu bisa menambah jarak tempuh seiring bertambah kuat. Ya. Ini untuk latihan jogging ya. Jadi gerakannya tadi sebelum melakukan jogging harus apa? Harus Pemanasan. Pemanasan dulu ya. Terus kalau memang malas jogging sendirian, boleh teman-temannya boleh sendirian ya. Terus tadi sikap jogging gimana sikapnya? Kepala harus ke kepala harus ke halo kepala harus apa? Harus ke enggak? Paham? Kita lanjutkan untuk gerakan kedua. Pernahkah anak-anak bermain lompat tali? Lompat tali termasuk gerak manipulatif karena ada gerak yang berpindah tempat. Alat yang dibutuhkan dalam permainan lompat tali
Ini dua teman dan tahun berlari tali dari yang paling rendah. Jika bersama hati pemain maka pemain tersebut tugas memegang selanjutnya cara lempar permainan dilakukan minimal 3 orang. 2 orang berdiri memegang tali. Yang satu pemain lain berdiri di antara dua tugas melempar tali. 2 pemain memegang tali. Kemudian pemain melempar tali. Dan yang terakhir cara lompatan sendirian. Nah, caranya adalah pilih tali yang tepat di anak-anak. Pegang kedua ujung tali menggunakan kedua tangan. Posisi awal tali ada di belakang kaki. Gunakan kedua telapak tangan dan pergelangan tangan menghantam tali ke atas kepala. Ketika tali bergerak menuju kaki, kemudian melompat. Atur kecepatan yang sama. Ya. Halo, dari video ini ada yang ditanyakan? Itu tadi gerakan yang akan kita lakukan adalah yang terakhir, lembaga terakhir itu loh ya, yang lompat kali sendirian itu loh ya. Perhatikan tadi ya, tadi kan sudah perhatikan ya. Lanjut, nih, ini untuk penugasannya. Semuanya, tugasnya dibaca nomor 1. Halo. 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 Nomor 1 dibaca coba. Nomor 1 dibaca. Mengisi pertanyaan di Google Form. Sudah. Nomor 2. Membuat profil tentang gerakan jogging dan lompat tali. Ya, nanti formatnya dikirim Pak Eri lewat grup ya nanti ya. Nanti kalian tinggal isi aja, isi nama juga. Ya. Terus nomor 3. Membuat video praktik gerakan jogging dan lompat tali. Ya, nanti videonya dikirim ke Pak Eri ya. Jadi Pak Eri saja ya. Nomor 4, sudah mengumpulkan paling lambat 1 minggu setelah pelajaran ini. Ya. Ini berani berkeringat itu baik. Jadi olahraga harus berkeringat. Ya. Dari sini ada yang tanyakan anak-anak. Dari sini ada yang tanyakan. Apa coba tanya? Yang belum paham silahkan tanya, nggak apa-apa. Nah, berarti sudah tahu ya. Yang kita praktekkan apa coba? Yang kita praktekkan apa? Nanti. Jogging dan lompat tali. Yang lompat tali itu, yang lompat terakhir ya, yang sendirian ya prakteknya. Jangan yang itu, yang jangan atau berapa itu ya. Terus untuk yang joggingnya, jogging itu nanti kalian jogging 40 meter. Hah? 40 meter, Pak? Iya, 40 meter bolak-balik. 40 meter itu dekat loh, 40 meter itu dekat. Jogging kan nanti pelan-pelan, jadi jangan. Nanti ingat, sebelum jogging harus pemanasan. Harus satu juga. Ya. Permainan joggingnya tuh direkam langsung dikirim di grup. Jangan di grup, di dapur Pak Eri saja. Nanti kalau di grup ramai nanti ya, dikirim pada dapur Pak Eri saja. Terus yang nanti format portofolionya nanti Pak Eri kirim di grup nanti. Habis ini saya Pak Eri kirim di grup. Ya. Ya. Dari sini ada yang tanyakan. Terus ini
materi kita kan kebugaran jasmani. Nah, terus kita praktek di daya apa? Latihan apa? Daya tahan. Daya tahan. Kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Kesimpulan dari materi kita apa? Uyun, coba Uyun. Siapa Uyun, Nabila, Silvi. Dapat meningkatkan kesehatan jantung. Nah, betul. Nah, ada apa terus? Ada lagi, banyak. Apa lagi? Siapa? Nabila. Udah. Nanti ya, gini. Kesimpulan nanti kalian chat di WA ya, kalau mau di sini ya. Kalau mau di sini, nanti kesimpulannya coba chat di WA, tapi di hari ya. Kasih nama, terus kesimpulan materi kita hari ini apa ya. Iya. Jadi kalau kalian tidak malu ya, nggak apa-apa. Udah, kita akhiri ya. Iya. Kita akhiri nggak apa. Ingat, tapi harus jaga kesehatan. Jaga kesehatan, jaga kebersihan. Tidur yang cukup, makan teratur ya. Jangan tidur malam-malam, jangan main HP terus. Ingat, harus tetap berolahraga dan harus belajar. Ya. Nah, terima kasih ya. Terima kasih. Sebelum tutup, kita berdoa dulu ya. Karena di kelancaran untuk melakukan kegiatan ini. Ayo, berdoa mulai. Sudah selesai. Terima kasih anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.